konseling psikoanalisis, yang dimana konseling psikoanalisis ini merupakan cetusan dari Sigmund Freud. Kira-kira siapa ya Sigmund Freud itu? Sigmund Freud merupakan pelopor dari konseling psikoanalisis. Pandangan Sigmund Freud terhadap manusia. Dalam pandangan Sigmund Freud, manusia sangat dipengaruhi. Freud juga berasumsi bahwa manusia itu pada hakikatnya bersifat biologis, dilahirkan dengan dorongan-dorongan instintif dan perilaku yang berfungsi mereaksi secara mendalam terhadap dorongan itu. Menurut teori Sigmund Freud juga, manusia adalah makhluk yang digerakkan oleh suatu keinginan yang terpendam dalam jiwanya. Nah, dalam teori Freud, jiwa manusia juga digambarkan seperti gunung es, yang dimana mengambang di dalam lautan luas. Nah, hal yang tampak atau yang mengambang itu merupakan manusia. Dan hal yang tampak mengambang atau terlihat itu adalah manusia, sedangkan hal yang terbenam itu adalah ketidaksadaran manusia. Perumpamaan tersebut mengartikan bahwa manusia hanya mengerti sedikit mengenai kesadarannya, sedangkan hal yang tidak disadarinya jauh lebih banyak. Perkembangan kepribadian dapat kita artikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku manusia secara teratur, bertumbuh, dan berkembang. Menurut Sigmund Freud, perkembangan kepribadian dapat dialami melalui beberapa fase. Yang pertama, fase oral. Fase ini berlangsung pada anak usia 0-12 bulan atau 1 tahun. Pada fase ini, kesenangan anak didapat melalui mulut seperti makan, minum, maupun menghisap jari. Yang kedua, ada fase anal. Fase ini berlangsung 1-3 tahun. Pada fase ini, kesenangan anak didapat melalui anus seperti buang air besar, yang menggambarkan kepuasan rasa hilangnya tertekan dan rasa hilangnya ketidaknyamanan. Selanjutnya, ada fase palit. Fase ini dimulai dari usia 3-5 tahun. Daerah erogennya adalah alat kelamin. Pada tahap ini, identitas anak telah terbentuk. Misalnya, anak laki-laki telah mengetahui bahwa ia memiliki penis, dan anak perempuan telah mengetahui ia memiliki vagina. Nah, selanjutnya fase laten. Fase laten ini dimulai dari usia 5-12 tahun. Pada fase ini, dorongan libido reda dan yang berkembang adalah fungsi kognitifnya. Pada tahap ini, berkurangnya minat seksualitas dan cenderung berminat pada pergaulan dengan orang lain. Pada fase ini atau masa ini akan terbentuk rasa malu dan aspirasi moral serta estetis. Yang terakhir ada fase genital. Fase ini berlangsung mulai dari usia 13 tahun, yaitu anak sedang dalam masa pubertas, sampai masa remaja dan dewasa. Nah, pada fase ini sudah terjadi kematangan fungsi genital dan menimbulkan dorongan seks yang sesungguhnya. Serta di tahap ini atau fase ini, objek seksual anak kembali terarah pada organ kelamin. Objek seksualitas anak tidak lagi tertuju pada diri mereka sendiri atau pada diri sendiri, namun telah tertuju pada orang lain atau juga pada lawan jenisnya. Studi kasus psikoanalisis klasik dengan tema kekerasan personal. Rafli merupakan sosok yang ceria, tiba-tiba melakukan pengancaman serta pemukulan terhadap teman tongkrongannya. Hal ini disebabkan karena ia kesal dan merasa kecewa terhadap teman-temannya. Ia merasa patah hati karena perempuan yang ia sayangi menjadi kekasih teman akrabnya Erik. Sebelumnya, Rafli dan Erik terlihat selalu bersama. Hubungannya sangat dekat seperti kakak adik. Namun, Rafli juga merasa kecewa terhadap teman yang lain lantaran Rafli merasa ada dorongan dari teman tongkrongannya sehingga Erik dengan perempuan tersebut terlibat asmara. Selain itu, Rafli merasa tidak dihargai karena Rafli yang mengajak bermain dan nongkrong di tempat tersebut. Rafli juga merasa bahwa ia mengenalkan satu persatu teman-temannya kepada kekasihnya waktu itu. Kini, Rafli sekarang terlihat murung dan tidak pernah bermain bersama dengan Erik dan teman-teman lainnya. Akibat rasa kecewa dan terlihat tidak seperti biasanya jika bertemu dengan Erik maupun teman-temannya. Nah, kasus tersebut akan menggunakan teknik
transparansi. Tetapi sebelum melakukan proses konseling, seorang konselor harus memberikan penjelasan kepada konseli tentang teknik-teknik yang dapat digunakan dalam proses konseling nanti. Sehingga setelah adanya kesepakatan antara konseli dengan konselor, barulah proses konseling itu dapat dilakukan sesuai dengan teknik yang telah disepakati tadi. Analisis dari kasus tersebut adalah Rafli tidak dapat menyeimbangkan ego dan super ego. Id dan ego yang dimiliki oleh Rafli lebih besar pengaruhnya dibandingkan super ego yang dimilikinya. Id Rafli menjadi lebih besar karena ia merasa tidak dihargai akibat apa yang Erik dan teman-teman lakukan. Ia melanggar nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. Ego juga melakukan apa yang Id inginkan karena terlalu besarnya dorongan Id sehingga super ego tidak dapat menampunya dan menilai bahwa apa yang ia lakukan adalah tindakan yang wajar. Tupoksi seorang konselor di sini harus dapat mengetahui dan memberikan empati secara keseluruhan apa yang dirasakan seperti Rafli berani melakukan tindakan yang melanggar. Selain itu, konselor memberikan arahan maupun masukan-masukan agar Rafli kembali menjadi sosok ceria dan tidak mengganggu aktivitas sosialnya di saat bertemu dengan teman-temannya, agar Rafli bisa lebih objektif terhadap permasalahan tersebut dan lebih komprehensif. Tujuan dari psikoanalisis klasik yang pertama, untuk membentuk kembali struktur karakter individu dengan cara merekonstruksi, membahas, menganalisa, dan menafsirkan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau yang terjadi di masa kanak-kanak. Kemudian, yang kedua, membantu konseli untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan cara menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh konseli tersebut. Yang ketiga, membantu konseli dalam menghadapi tahapan-tahapan perkembangan yang belum terpecahkan oleh dirinya sendiri. Yang keempat, membantu konseli dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang ada di dalam masyarakat sekitar konseli itu sendiri. Ada 5 teknik dasar dalam terapi psikoanalisa, yaitu yang pertama, asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah teknik yang memberikan kebebasan pada klien untuk mengatakan apa saja perasaan, pemikiran, renungan yang ada dalam pikiran klien tanpa memandang baik buruknya atau logis tidaknya, sehingga klien dapat terbuka dalam mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Yang kedua, interpretasi atau penafsiran. Interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis bebas, analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparasi. Prosedurnya terdiri atas penetapan, analisis, penjelasan, dan bahkan mengajarkan klien tentang makna perilaku yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan traumatik itu sendiri. Yang ketiga, analisis mimpi. Analisis mimpi ini, mimpi dipandang sebagai jalan utama menuju ke alam tak sadar. Karena mimpi juga diartikan sebagai pemuasan yang melambangkan dari keinginan dan sebagian besar isinya mencerminkan pengalaman-pengalaman masa anak-anak awal. Dari analisis mimpi tersebut, konselor dapat memahami konflik yang dihadapi oleh klien. Teknik ini membuka hal-hal yang tidak disadari dan memberi kesempatan pada klien untuk masalah-masalah yang belum terpecahkan. Yang keempat, analisis resistensi. Resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari.
Selama asosiasi bebas dan analisis mimpi, klien dapat menunjukkan ketidaksediaan untuk menghubungkan pikiran, perasaan, dan pengalaman tertentu. Freud memandang resistensi sebagai suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Hal ini akan timbul bila orang menjadi sadar terhadap dorongan dan perasaan tertekan. Yang kelima, analisis transferensi. Menurut Freud, setelah pasien mengetahui arti sesungguhnya dari hubungan transferensi dengan konselornya, pasien akan memperoleh pemahaman atas pengalaman-pengalaman